Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast ASN Berakhlak. Dengan aku, Miftan Rakiki dari Ars Karyadi, kita akan membahas satu topik yang sangat relevan dengan smart governance, yaitu good practice dan juga bad practice dalam pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUP Dr. Karyadi Semarang dan juga Biro PPJ. Karena di era smart governance bukan cuma soal bekerja, tapi bagaimana kita bekerja secara profesional, transparan, dan adaptif, serta perubahan teknologi. Sebelumnya aku kenalin narasumber yang udah ada di podcast kita kali ini. Yang pertama kita kenalin dari Biro PBJ ada Mas Hadi, Halo teman-teman semua. lalu ada juga Mbak Elva Riza. Hai semua. Dari RS Karyadi ada Mbak Gupita. Halo semuanya. Dan terakhir ada Mbak Khalifah. Halo teman-teman. Mari kita masuk ke segmen yang pertama. Kalau kita ngelihat keberhasilan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini, menurut Mas Hadi, apa yang membuat good practice ini tuh bisa berjalan dengan baik dan konsisten? Oke, terima kasih Mbak Kiki atas pertanyaannya. Good practice ya, yaitu praktik yang baik. Kalau saat ini PBJ sudah memanfaatkan digitalisasi pengadaan melalui SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, dan katalog versi 6 yang selaras dengan Smart ASN yang mengharuskan seorang ASN melek terhadap perkembangan teknologi saat ini. Dengan adanya sistem digital ini dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalisirkan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan. Gitu Mbak Kiki. Oke, jadi di Biro PPJ itu udah nerapin digitalisasi melalui SPSE sebagai salah satu langkah pentingnya. Lalu apa sih kunci keberhasilan dari penerapan ini, Mas? Sebenarnya sederhana sih Mbak. Kunci keberhasilannya yaitu komitmen. Komitmen dari seluruh pegawai PBJ yang memiliki rasa tanggung jawab dengan mewujudkan etika pengadaan yang baik dan patuh terhadap regulasi yang berlaku, serta memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini dengan menggunakan SPSE dan katalog versi 6 dalam proses pengadaan agar menjadi transparansi, efisiensi, dan juga pastinya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dalam menggunakan pengadaan yang berbasis digital saat ini. Kalau melihat dari good practice di Biro PPJ yang udah terbukti efektif ini, menurut Mas Hadi, ada nggak cara supaya praktik ini tuh benar-benar bisa menular ke unit yang lain? Untuk bisa menularkan unit lain tuh bisa kita menanamkan mindset sendiri sih Mbak. Contohnya misalkan di PBJ ada transparansi nih, dapat dibiasakan dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan, membuka informasi yang memang dapat dipublikasikan, serta memastikan setiap keputusan memiliki jejak audit yang jelas. Nah, PBJ sendiri sudah menerapkan itu, menularkan pemanfaatan AI ke unit teknis lain seperti unit teknis Prodis Alkes dan juga Ditwas Alkes dalam proses kurasi produk gitu. Jadi dengan adanya pemanfaatan AI itu pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Gitu Mbak Kiki. Oke, jadi kita bisa melihat ya bahwa keberhasilan di Biro PPJ itu bukan nggak hanya karena sistemnya udah digital lewat SPSE, tapi juga karena ada manajemen ASN yang profesional, integritas yang kuat, dan juga penguatan kompetensi menuju smart ASN. Sekarang kita beralih ke good practice yang ada di RSUP Dr. Karyadi dengan Mbak Gupita. Nah, kalau dari sisi perhitungan dan rupanya insentif itu, bagaimana good practice ini tuh udah berjalan gitu? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kiki. Jadi kalau kita lihat good practice-nya di RSUP Dr. Karyadi ini nggak asal bagi insentif ya. Jadi basis perhitungan kinerjanya itu jelas dan terukur. Jadi indikatornya itu ditetapkan secara objektif, bahkan untuk tugas tambahan seperti konten kreator itu juga sudah ada insentifnya dan diperhitungkan dengan baik. Yang kedua, yang juga cukup bagus itu dari sisi transparansi yang sudah menggunakan aplikasi berbasis digital. Jadi setiap pembayaran insentif itu dibuatkan laporan yang dapat dilihat di aplikasi employee masing-masing pegawai. Jadi seluruh datanya sudah dirinci sehingga membuat pegawai lebih paham dan mengurangi komplain dari pegawai itu sendiri. Oke, ini jadi kalau kita lihat praktik di RSUP Dr. Karyadi ini mulai dari perhitungan insentif yang jelas dan terukur sampai perhitungan pajaknya nih, menurut Mbak Gupita, apa yang menjadi kunci keberhasilannya? Kalau kita bedah ya kuncinya itu bukan cuma dari teknologi, ada beberapa faktor utama. Yang pertama dari kejelasan regulasi dan SOP yang kuat. Jadi perhitungan insentif ini tidak boleh multitafsir, rumusnya harus jelas, indikatornya jelas, mekanisme validasinya juga harus jelas. Yang kedua integrasi data dengan OSDM dan perbendaraan. Kalau datanya tidak terhubung, ini akan selalu ada gap. Yang ketiga transparansi kepada pegawai. Transparansi ini kan akan membangun trust dan yang paling mendasar adalah komitmen integritas dari pengelola
mengelola keuangannya itu sendiri. Jadi karena pada akhirnya sistem yang baik tetap bergantung pada profesionalisme ASN yang menjalankannya. Itu Mbak. Oke, kalau sistem ini memang udah terbukti efektif nih Mbak ya. Terus gimana cara yang paling pas supaya bisa diterapin juga di unit yang lain? Mungkin pertama bisa menyamakan standarnya dulu ya Mbak. Jadi indikator kinerja, rumus perhitungan insentifnya dibuat dengan versi yang jelas agar tiap unit itu nggak punya cara hitungnya masing-masing. Yang kedua bisa juga dengan memperkuat SDM-nya. Jadi dari analis keuangan, dari bagian OSDM dan bagian terkait itu perlu ditambahkan pelatihan, terutama soal aturan insentif itu sendiri atau dan cara hitung PPh 21. Karena masalah yang paling sering muncul itu karena orangnya belum paham teknisnya. Itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mbak Gurvita. Jadi kita bisa melihat ya bahwa keberhasilan sistem insentif yang ada di Karyadi itu bukan hanya karena sudah digital dan terintegrasi, tapi juga karena ada regulasi, pengendalian internal disiplin, transparansinya juga oke, dan juga komitmen integritas dari para pengelolanya. Oke, sekarang kita masuk nih ke sisi yang lain ini, karena belajar dari bad practice itu sama aja belajar dari good practice-nya. Kita mulai dari Biro PBJ. Oke, kalau kita bicara jujur nih Mbak Elva, meskipun pengadaan sudah serba digital, mungkin di lapangan masih ditemuin ada praktik-praktik yang menyimpang gitu dari sistemnya. Kalau menurut Mbak Elva, apa yang membuat kondisi itu tuh masih ada terjadi? Oke, makasih pertanyaannya ya Mbak Kiki. Jadi kini kita udah gembar-gembor nih digitalisasi pengadaan dan segala macam, tapi ternyata di lapangan masih ada anomali. Contoh yang paling umum, sistemnya udah online, tapi masih ada oknum yang minta kontrak itu dibuat manual di luar sistem dengan alasan masih penyesuaian. Selain itu, kita nggak boleh lupa juga sama penyakit lama, yaitu KKN dan gratifikasi, yang bisa terjadi karena oknumnya merasa ada celah. Jadi kalau menurut saya, digitalisasi itu bukan cuma soal pindah dari kertas ke layar gitu, tapi juga soal mengubah cara kerjanya. Akar masalahnya sendiri kalau menurut saya ada dua, yaitu integritas dan kompetensi. Banyak yang belum menanamkan core value ASN dan merasa aman untuk melakukan celah-celah itu selama nggak ketahuan. Lalu juga masih ada SDM yang enggan beradaptasi karena merasa sistem digital itu ribet. Gitu Mbak. Jadi menurut Mbak Elva ini tuh dari tadi tuh apa langkah yang efektif untuk mencegah praktik manual ini supaya nggak ada lagi alasan masih penyesuaian? Kalau menurut saya sih pencegahannya nggak cukup cuma dengan instruksi ya. Kita udah pindah nih ke sistem yang digital gitu. Itu nggak bisa. Kita butuh edukasi intensif dan peningkatan literasi digital untuk seluruh pelaku PBJ. Sistem digitalnya sendiri juga harus diperkuat. Jadi nggak ada lagi nih alasan, oh sistemnya susah atau sistemnya error gitu, untuk kembali lagi ke praktik yang lama. Oke, tadi sebelumnya Mbak Elva ada bahas tentang tipikor di pengadaan, nih ada KKN dan juga gratifikasi. Kalau terkait tipikor ini ada langkah apa yang efektif untuk memutus rantainya, Mbak? Kalau menurut saya, untuk menyelesaikan masalah KKN dan gratifikasi ini, langkah pertamanya adalah dengan penguatan nilai berakhlak, gitu, terutama untuk poin akuntabilitas. Kemudian yang kedua, kita juga butuh ekosistem pengawasan yang berani. Penguatan saluran pengaduan yang anonim dan aman, atau kita kenal whistleblowing system, itu wajib hukumnya. Jadi tercipta iklim pengadaan yang mawas diri. Kuat prinsipnya dari dalam, tapi juga kuat pengawasannya dari luar. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Elva. Jadi intinya nih dari Mbak Elva ini tuh kalau ada sistemnya pengadaannya tuh udah digital tuh tetap kalau misalnya mindset dan juga integritasnya belum kuat itu celah itu tetap bisa muncul. Makanya selain teknologi kita juga butuh literasi digital yang kuat, komitmen nilai berakhlak dan juga sistem pengawasan yang berani. Oke, kita lanjut segmen terakhir dari Rumah Sakit Karyadi dengan Mbak Iva. Jadi kita tuh ngelihat nih kondisi saat ini apa aja sih Mbak bentuk bad practice yang belum sepenuhnya tuh selaras dengan prinsip smart governance di RS Karyadi, khususnya yang sesuai sama tupoksinya Mbak Iva. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Kiki atas pertanyaannya. Kalau misal kita melihat salah satu contoh bad practice di RSUP Dr. Karyadi sesuai tugas fungsi saya, itu ada dua. Yang pertama,
proses perhitungan remunerasi tenaga medis dan pegawai yang masih dilakukan secara manual menggunakan Excel, di mana data itu dikumpulkan dari berbagai unit yang menjadi dasar perhitungan. Yang kedua yaitu proses verifikasi juga masih berbasis dokumen cetak yang harus ditandatangani secara berjenjang. Contohnya pada file bukti kas keluar, di mana petugas harus mencetak BKK dan rinciannya. Terus hal ini tuh menyebabkan proses menjadi panjang, tidak efisien, dan berisiko terjadi kesalahan data. Seperti itu Mbak Kiki. Nah, kalau dari tadi dari perhitungan yang masih manual, terus ketergantungan pada kertas, sebenarnya apa sih Mbak dampak dari bad practice seperti ini gitu Mbak? Untuk dampaknya sendiri pasti cukup banyak ya, diantaranya yaitu proses menjadi lambat karena membutuhkan waktu dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen kertas. Yang kedua yaitu resiko kesalahan perhitungan menjadi tinggi karena kan tidak ada otomatisasi sistem. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada dokumen fisik berpotensi menyebabkan kehilangan data, duplikasi data, dan pemborosan penggunaan kertas. Kondisi ini tentu belum mencerminkan prinsip smart governance yang menekankan efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital. Nah, kalau melihat kondisi tersebut, menurut Mbak Eva, apa sebenarnya penyebab utama dari praktik manual ini yang masih aja bertahan? Untuk penyebabnya sendiri pasti ada banyak ya Mbak. Penyebabnya itu kombinasi dari keterbatasan sistem teknologi, budaya kerja yang masih konvensional, regulasi yang administratif, kompetensi SDM yang belum memadai, dan belum optimalnya integrasi data. Nah, faktor-faktor tersebut membuat Karyadi khususnya masih bergantung pada Excel dan dokumen kertas. Seperti itu Mbak Kiki. Oke, lalu ada nggak sih Mbak langkah pencegahan yang bisa dilakukan supaya praktik ini tuh nggak terus terulang? Dan juga menurut Mbak Eva sendiri tuh yang paling bisa direkomendasikan untuk memperbaiki sistem ini secara menyeluruh? Menurut saya ya upaya pencegahannya yaitu dengan melalui digitalisasi sistem, penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi SDM, serta standarisasi proses kerja. Dengan langkah tersebut, organisasi dapat mewujudkan tata kelola yang efisien, transparan, dan mendukung smart governance. Nah, untuk saat ini sendiri, implementasi sistem remunerasi berbasis digital merupakan solusi yang paling direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan remunerasi di RS Karyadi. Sistem ini menggunakan aplikasi khusus untuk perhitungan remunerasi yang memungkinkan data pelayanan, kehadiran, dan kinerja pegawai terhubung secara otomatis dalam satu sistem, sehingga proses perhitungan dan validasi itu bisa dilakukan secara otomatis. Dengan penerapan sistem ini, proses manual dapat dihilangkan sekaligus meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan dalam perhitungan remunerasi. Seperti itu Mbak Kiki. Oke, terima kasih Mbak Eva. Jadi jelas ya praktik manual ini tuh memang menjadi tantangan, tapi sekaligus juga peluang untuk bertransformasi lewat digitalisasi. Harapannya sih ke depannya untuk pengelolaan remunerasi di RS Karyadi itu bisa makin efisien, akurat, dan sesuai dengan prinsip smart governance. Oke, sekarang kita masuk ke penghujung acara benar-benar terakhir. Halo Sobat ASN, dari diskusi hari ini kita belajar satu hal penting. Teknologi itu alat, sistem kerangka, tapi integritas dan profesionalisme ASN itu adalah fondasinya. Good practice lahir dari kombinasi regulasi yang jelas, sistem yang terintegrasi, SDM yang berintegritas, sedangkan kalau bad practice ini tuh muncul ketika ada celah baik di sistem maupun di mentalitas SDM-nya. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adaptif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berakhlak, tetap profesional, dan terus menjadi smart ASN. Terima kasih.